Halo penonton, selamat datang kembali di channel Lord Demon King. Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan cerita mengenai Demon King. Pada episode kemarin, kita mengetahui bagaimana Demon menghadapi situasi-situasi terburuknya pada saat dia sekolah. Dan bagaimanakah kelanjutan dari episode kemarin? Langsung saksikan saja cerita ini. Episode 3. Keberanian menghadapi masalah. Dalam episode ini, Demon memutuskan untuk mengambil tindakan yang lebih tegas untuk mengatasi masalah bully yang dihadapinya. Dia memutuskan untuk berbicara dengan guru dan orang tua tentang masalah yang dihadapinya. Dia juga berbicara dengan teman-temannya yang membulinya dan berusaha untuk mencari solusi bersama-sama. Dia juga mulai mencari dukungan dari profesional kesehatan mental untuk membantunya mengatasi masalah emosional yang dihadapinya. Dalam episode ini, Demon menunjukkan keberanian dan tekad yang kuat untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Dia tidak lagi merasa sendirian dan diabaikan. Dia mulai menemukan solusi untuk mengatasi masalah bully yang dihadapinya dan mulai memperoleh dukungan dari orang lain. Dia juga belajar untuk memahami perasaan dan masalah orang lain, sehingga dia dapat menjadi lebih empati dan membantu orang lain yang mengalami masalah yang sama. Demon memutuskan untuk mengambil tindakan yang lebih tegas untuk mengatasi masalah bully yang dihadapinya. Dia mencari bantuan dari beberapa sumber, mulai dari guru, orang tua, hingga profesional kesehatan mental. Dia berbicara dengan guru dan orang tuanya tentang masalah bully yang dihadapinya dan mencari dukungan dari mereka. Dia juga berbicara dengan teman-temannya yang membulinya, berusaha untuk mencari solusi bersama-sama dan mencari untuk mengatasi masalah tersebut. Dia juga berkoordinasi dengan guru untuk mengatasi masalah bullying di sekolah. Guru berkonsultasi dengan Demon dan memberikan dukungan. Dia juga mengambil tindakan tegas terhadap pelaku bullying dan memberikan sanksi yang tegas. Demon juga mencari bantuan dari profesional kesehatan mental untuk membantunya mengatasi masalah emosional yang dihadapinya. Dia belajar cara mengatasi emosi negatif yang dihasilkan dari bully dan belajar cara untuk mengatasi perasaan tertekan yang dihasilkan dari bully. Dalam prosesnya, Demon juga belajar cara untuk mengatasi masalah dengan lebih baik, cara untuk memperoleh dukungan dari orang lain dalam prosesnya, dan belajar cara untuk membantu orang lain yang mengalami masalah yang sama. Demon juga belajar menghadapi masalah dengan lebih baik, menjadi lebih kuat dan tegar di hadapan masalah yang dihadapinya. Dia juga menjadi lebih empati dan peduli terhadap perasaan orang lain dan belajar cara untuk membantu orang lain yang mengalami masalah yang sama. Dengan cara ini, dia bisa mengatasi masalah bullying yang dihadapinya dan menjadi lebih kuat dan berdaya di hadapan masalah yang dihadapinya. Memperkuat diri. Demon mulai berfokus untuk meningkatkan kekuatannya dalam menggunakan sihir dan meningkatkan fisiknya. Dia berlatih secara teratur dan keras untuk meningkatkan kemampuannya dalam menggunakan sihir dan memperkuat tubuhnya. Dia juga mulai belajar tentang strategi dan taktik dalam pertempuran untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengatasi masalah bully yang dihadapinya. Sementara itu, dia juga memanfaatkan waktu luangnya untuk mencari tahu tentang ilmu sihir dan belajar dari berbagai sumber. Dia mencari tahu tentang ilmu sihir yang dapat dipakai untuk melindungi diri dan untuk mengatasi bully. Dia juga mencari tahu tentang cara-cara untuk meningkatkan kekuatan fisik dan mental.
Walaupun Demon berjuang keras untuk meningkatkan kekuatannya, dia tetap dihadapkan dengan masalah yang sama, seperti bully yang masih menghantuinya. Namun, dia tetap bertekad untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara yang lebih efektif dan berusaha untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Demon mulai menyadari bahwa dia tidak dapat mengatasi masalah bully sendirian. Dia mulai mencari dukungan dari kelompok anti-bullying di sekolah dan berkoordinasi dengan mereka untuk mengatasi masalah tersebut. Dia juga mencari dukungan dari orang lain yang pernah mengalami masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka. Demon juga mulai berpartisipasi dalam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah bully dan mencari solusi untuk mengatasinya. Dia juga berkoordinasi dengan pihak sekolah dan pemerintah setempat untuk mengatasi masalah bully di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Walaupun masalah bully masih menghantui Demon, dia mulai merasakan perbedaan yang positif dalam hidupnya setelah berkoordinasi dengan orang lain dan mendapatkan dukungan dari kelompok anti-bullying. Dia merasa lebih kuat dan berdaya saat menghadapi masalah bully dan bertekad untuk terus berjuang untuk mengatasinya. Demon dibully lagi oleh teman-temannya saat jam kosong di kelas. Dia diam saja sampai guru kembali dan masih dibully lagi saat jam kosong berikutnya. Demon merasa ketakutan dan marah akibat pembulian tersebut, dan dia berlari ke gerbang belakang sekolah saat dikejar oleh teman-temannya yang sedang membulinya. Namun, ketika Demon sudah tidak kuat lagi, dia menutup gerbangnya dengan sangat keras, dan tangan salah satu teman yang mengejarnya terjepit dan patah. Anak yang membuli Demon itu dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat. Keesokan harinya, anak tersebut meminta maaf kepada Demon atas kejadian kemarin. Demon juga merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan dan merasa bahwa dia tidak harus menutup gerbang dengan sangat keras. Dia merasa bahwa dia harus mengatasi masalah dengan cara yang lebih baik dan tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Ini menjadi pelajaran bagi Demon bahwa dia harus lebih bijak dalam mengatasi masalah yang dihadapinya, dan tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Dia juga harus lebih berkoordinasi dan berkooperasi dengan orang lain dalam mengatasi masalah bully yang dihadapinya. Demon mengalami krisis moral karena peristiwa pembulian yang menyebabkan cedera pada temannya. Dia merasa bersalah dan merasa bahwa dia harus bertanggung jawab atas tindakannya. Dia memutuskan untuk mengambil tindakan yang lebih positif untuk mengatasi masalah bully yang dihadapinya. Dia mulai mengajar teman-temannya tentang komunikasi dan resolusi konflik. Dia juga berkoordinasi dengan guru dan orang tua untuk mengatasi masalah bully di sekolah dan lingkungan masyarakat. Dia berkoordinasi dengan pihak sekolah dan pemerintah setempat untuk mengatasi masalah bully di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Dia juga berkoordinasi dengan kelompok anti-bullying di sekolah untuk mengatasi masalah bully yang dihadapinya. Demon juga mulai berpartisipasi dalam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah bully dan mencari solusi untuk mengatasinya. Dia juga berkoordinasi dengan pihak sekolah dan pemerintah setempat untuk mengatasi masalah bully di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Dia juga berkoordinasi dengan kelompok anti-bullying di sekolah untuk mengatasi masalah bully yang dihadapinya. Demon juga mengevaluasi dirinya sendiri dan mencari cara untuk menjadi lebih baik sebagai individu. Dia mulai belajar tentang empati dan perasaan orang lain,
serta cara untuk mengatasi masalah dengan cara yang lebih baik dan lebih bijak. Dia juga mulai belajar tentang pentingnya komunikasi yang efektif dan cara untuk mengatasi konflik dengan cara yang positif. Walaupun masalah bully yang menghantui Damon, dia mulai merasakan perubahan positif dalam hidupnya setelah belajar tentang komunikasi dan resolusi konflik. Dia merasa lebih kuat dan berdaya saat menghadapi masalah bully, dan bertekad untuk terus berjuang untuk mengatasinya. Dia juga merasa bahwa dia telah menjadi lebih baik sebagai individu dan merasa bahwa dia dapat menjadi inspirasi bagi orang lain yang mengalami masalah yang sama. Oke, ceritanya saya cukupkan di sini terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau kalian ingin mendengarkan cerita lanjutan dari kisah perjalanan Damon yang ingin menjadi Lord Demon King, saksikan di next videonya ya teman-teman. Dan ya, jangan lupa jika kalian punya masukan, tolong tulis di kolom komentar bagaimana sosok Damon atau apa yang harus saya ceritakan yang lebih menarik dari cerita Damon ini. Apa yang harus saya ulas tentang Damon dan bagaimana cara Damon hidup dalam tekanan yang luar biasa ini. Tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, saksikan terus video-video selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Ceritanya saya cukupkan di sini dulu ya teman-teman. Kalau mau, teman-teman juga bisa berpartisipasi untuk video-video selanjutnya dengan cara mengirimkan desain gambar tentang bagaimana sosok Damon dengan rasio 16:9 di Instagram dengan hashtag Lord Demon King. Saksikan terus cerita Damon di episode selanjutnya. Terima kasih. Kegelapan yang bersinar atau sinar yang menerangi cahaya? Saya lupa ngasih info satu lagi teman-teman. Jika kalian punya cerita menarik, kalian bisa share di kolom komentar ya. Nanti akan saya jadikan konten di video ini. Hehehe. Butuh duit. Yang punya channel ini butuh duit. Butuh duit. Oke, dadah.